Selamat malam, perkenalkan nama saya Rosalinda Lagan. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 23 Batam. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan tema teks atau langkah-langkah teks prosedur. Guru pembimbing atau mata pelajaran adalah Bu Putri L. Malik. Nah, di sini aku akan mempresentasikan apa yang sudah aku jawab di dalam PPT atau PowerPoint. Nah, soal yang pertama, buatlah langkah-langkah cara menyusun teks prosedur dengan judul yang A, cara masuk di SMA Negeri 23 Batam, dan B, cara membuat koperasi di sekolah. Nah, gimana sih atau apa sih langkah-langkah teks prosedur cara mendaftar di SMA Negeri 23 Batam? Nah, setelah selesai menempuh sekolah pertama atau SMP, tentunya kita berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kita seperti pendidikan SMA. Lalu, pendidikan SMA atau jenjang SMA tidaklah langsung kita duduk di bangku SMA, melainkan kita melakukan pendaftaran online maupun offline. Nah, berikut cara SMA Negeri 23 Batam melakukan pendaftaran online atau PPDB online. Nah, cara yang pertama, sebelumnya calon peserta didik menyiapkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang diperlukan pada saat pendaftaran. Lalu, yang kedua, peserta didik masuk ke dalam link yang sudah disediakan setiap masing-masing kota. Seperti Kota Batam menyediakan link agar siswa dapat mendaftar di sekolah negeri atau sekolah-sekolah SMA negeri. Nah, peserta didik otomatis masuk ke dalam link yang sudah diberikan oleh masing-masing setiap kota. Lalu yang ketiga, calon peserta didik melakukan login dengan memasukkan 10 digit nomor, atau peserta didik dapat melakukan NISN sebagai kode tersebut. Nah, sebagai username yang 8 digit, peserta didik dapat menggunakan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir peserta didik. Dan yang keempat, calon peserta didik akan memilih sekolah yang diminati atau yang ditujukan seperti SMA Negeri 23 Batam. Kelima, kemudian calon peserta didik melakukan pengisian formulir pendaftaran. Yang keenam, setelah mencetak atau menyimpan tanda bukti pendaftaran online yang memuat nomor pendaftaran. Ketujuh, setelah menunggu data terverifikasi atau setelah menunggu data kita direkap oleh sekolah, calon peserta itu dapat melihat hasil seleksi dan melakukan pendaftaran ulang di laman situs yang pertama kita melakukan pendaftaran. Lalu, setelah saya menjelaskan gimana sih langkah-langkah teks prosedur cara mendaftar di SMA Negeri 23 Batam, saya akan menjelaskan berikutnya langkah-langkah teks prosedur cara membuat koperasi sekolah. Nah, di sini tahu kan apa arti koperasi sekolah? Koperasi sekolah itu adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya adalah setiap siswa atau warga yang ada di sekolah. Nah, koperasi sekolah tentunya berbeda dengan warung atau kantin. Kalau kantin menjual makanan, koperasi sekolah menjual alat-alat kebutuhan sekolah seperti pensil, pena, buku, penggaris, topi, dasi, tali pinggang,
bahkan seragam sekolah. Lalu, gimana sih cara mendirikan koperasi sekolah? Yang pertama, persiapan dengan mengadakan rapat persiapan antara guru, murid, dan pengurus atau calon peserta pengurus koperasi. Sebelumnya harus ada dilakukan persiapan, dan persiapan itu diadakan dengan melalui rapat. Lalu setelah diadakan persiapan rapat, yang kedua adalah rapat pengurus koperasi. Nah, rapat pengurus koperasi berarti pengurus koperasi yang sudah dipersiapkan di awal, dan cara kedua akan melakukan rapat lagi seperti rapat pengurus koperasi. Lalu penyusun AD atau ART. Kelima, pengajuan atau pengesahan, dan yang keenam pengesahan. Nah, saya sudah menjawab soal dari nomor 1, yaitu cara masuk ke dalam SMA Negeri 23 Batam atau mendaftar di sekolah SMA Negeri 23 Batam, dan cara membuat koperasi di dalam sekolah. Nah, lalu saya lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan manakah bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan. Nah, mengidentifikasikan bagian pernyataan umum. Teks prosedur yang pertama adalah bagian pernyataan umumnya, yaitu setelah selesai menempuh SMP, tentulah kita berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan kita, yaitu menjadi murid di bangku SMA. Dan kita harus terlebih dulu mendaftar ke sekolah yang kita inginkan, baik pendaftaran online maupun offline. Karena kondisi dunia saat ini sedang guncang atau sedang pendegling, maka PPDB dilakukan secara online. Itu adalah salah satu kalimat yang saya bacakan tadi, adalah salah satu pernyataan umum dari teks prosedur yang pertama. Lalu pernyataan umum dari teks prosedur kedua, yaitu koperasi sekolah. Makna dari koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu adalah koperasi yang didirikan di sekolah atau didirikan di lingkungan sekolah, dan anggotanya terdiri dari setiap siswa. Nah, koperasi sekolah itu tentunya berbeda dengan warung atau kantin. Jika kantin menjual makanan dan minuman, maka koperasi sekolah menjual alat-alat tulis, bahkan perlengkapan sekolah seperti topi, dasi, tali pinggang, dan seragam sekolah. Itu adalah termasuk pernyataan umum dari teks prosedur kedua. Lalu tahapan atau mengidentifikasikan bagian langkah-langkah dari teks prosedur yang pertama. Teks prosedur yang pertama adalah sebelumnya calon peserta didik harus menyiapkan berkas pernyataan yang diperlukan untuk pendaftaran. Lalu calon peserta didik dapat masuk ke dalam link yang sudah diberikan oleh masing-masing di setiap kota. Lalu yang ketiga, peserta didik melakukan login dan memasukkan 10 digit NISN, 10 digit kode atau bisa dimasukkan dengan nomor NISN, dan 8 digit password. Bisa dimasukkan dengan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Lalu calon peserta didik dapat memilih sekolah yang akan dituju seperti sekolah SMA Negeri 23 Batam. Lalu kemudian calon peserta didik dapat mengisi formulir pendaftaran.
Lalu, setelah mencetak atau menyimpan tanda bukti pendaftaran online yang memuat nomor pendaftaran nomor pendaftaran. Lalu yang ketujuh, setelah menunggu diverifikasi oleh sekolah, calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi dan melakukan pendaftaran di laman yang kita buka di laman sebelumnya. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan teks prosedur yang kedua yaitu cara mendirikan koperasi sekolah. Yang pertama adalah persiapan dengan mengadakan rapat persiapan antara guru, siswa, dan panitia pengurus koperasi. Lalu rapat pengurus koperasi, rapat pengoperasian, penyusun AD atau ART, pengajuan dan pengesahan. Nah, jadi tahapan-tahapan mengidentifikasikan bagian-bagian langkah-langkah ini adalah mengartikan atau kita disuruh di sini memaknai, mengidentifikasikan langkah-langkah gimana cara kita melakukan sebuah teks prosedur. Nah, sekian video yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan, karena kebenaran berasal dari Tuhan dan kesalahan berasal dari setiap umat manusia. Selamat malam.